Ya. Ini saya diangkat di SMA 1, kemudian 3 tahun kemudian kabupaten berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana Mbak kabupatennya? Cabean. Terus jadi itu ya? Nadiwarna. Selaminya mana? Suci. Tangga, tapi saya di Pangka. Jadi saya di Pangka. Dan setelah jadi lurah, jadi Sungai Kidul, saya dipindah menjadi dinas kebudayaan perempuan dan perempuan anak, dan sekarang kembali ke dinas pendidikan lagi. Nah, jadi sekalian, hari ini saya diberi tugas oleh Bu Edi menyampaikan terkait dengan bagaimana membangun jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan. Kenapa ini penting kalian? Karena memang sesuai dengan program, bahwa program ini program bagaimana menciptakan anak-anak muda sekarang untuk menjadi wirausahawan, wirausahawan. Artinya apa? Jangan sampai nanti adik-adik setelah minggu seperti yang kami sampaikan kemarin, setelah minggu 3 ini nanti adik-adik langsung lulus kemudian mencari pekerjaan lagi. Ini programnya akan gagal karena program ini dikhususkan untuk menciptakan bos-bos. Jadi orang bos, jadi meskipun bos itu dirinya sendiri. Baik, ini ada gambar apa? Kepala yang nah, saya botak enggak kira-kira? Botak. Ini ada beberapa ciri karakter. Yang pertama, botak yang pertama ini disebabkan karena apa? Kalau di depan itu ada yang sudah berkeluarga, tadi sudah ada ya, yang sudah berkeluarga berapa orang? 5 orang ya kemarin ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Nah, yang biasanya yang bapaknya botak, suaminya botak di depan, ini akibat karena faktor lingkungan. Lingkungannya siapa? Yang menyebabkan istri, misalnya dijambak istrinya gitu yang di depan. Kemudian kalau yang botaknya itu di sebelah sampai di belakang, itu karena apa kira-kira? Apa? Karena memang pinter, orangnya suka mikir gitu. Dia cerdas orangnya. Ini karena kebanyakan mikir. Kemudian ada lagi yang karena botaknya keseluruhan. Tapi ini biasanya dilakukan oleh para artis. Kenapa? Cari sensasi biar cepat terkenal. Ada lagi yang botak seperti ini. Karena apa? Karena galau, stres. Karena stres, karena galau dan sebagainya, itu botaknya seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah botak karena profesional. Nah, botak yang profesional itu yang seperti ini. Apakah kira-kira yang di depan ada sekalian, saya yang dari mana? Nomor 1, 2, 3 atau 4 atau 5? Nomor 1? Ya, yang mana? Nomor 4. Kira-kira yang mana? Nomor 4, katanya bapaknya nomor 4 katanya. Ya, saya memang gundul. Gundul, kira-kira nomor berapa? Nomor 3, nomor 2, atau nomor 5? Nomor 4? Ya, bukan. Karena ini bang saya pengen jadi orang profesional. Kalau yang nomor 3 itu biar terkenal aja, biar organisasi, biar biar cepat dikenal. Itu biasanya para artis. Kalau yang nomor 2 itu kan betul-betul stres ya. Nanti saya mau
harus berwirausaha. Saat ini kita sedang memasuki era apa yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, di mana era ini ditandai dengan semua serba digital, bahkan uang saja uang digital. Kenapa uang digital? Mbak namanya siapa? Mbak Ara, dompetnya saya yakin tidak lebih dari 1 juta. Sekarang bisa dibuka, dompetnya saya yakin tidak lebih dari 1 juta. Tetapi di HP-nya mungkin 100 juta. Yang kenapa? Sekarang kita beli apa lewatnya Shopee, link, transfer. Ya kan? Sekarang duit itu nggak kelihatan. Sekarang semua serba digitalisasi. Kemudian kita ke dulu di waktu tahun 80-an, 90-an, itu kalau masuk tol, kalau bayar tol itu kan bayar ini dengan para petugas tol kan. Nah, yang petugasnya cantik-cantik, ini gadis tol katanya terkenal dengan gadis tol adalah gadis yang cantik-cantik. Kalau laki-laki ya laki-laki yang cantik-cantik. Sekarang petugas itu nggak ada lagi dengan tempel kartu, gitu kan? Kemudian ada masuk di Transmart pakai mobil, masuknya tidak ada petugas di sana, ya kan? Tinggal apa? Tempel lagi. Hampir semua sekarang pakai digital, termasuk uang. Inilah sekarang era revolusi industri. Kemudian di era revolusi industri ini ada beberapa profesi yang nanti akan hilang, ada profesi yang tumbuh baru di era seperti ini. Nanti apa saja yang akan hilang dan apa yang akan tumbuh nanti ke depan, inilah yang harus, yang hilang itu jangan diikuti. Ada yang mau kuliah lagi nggak? Ada yang masih pengen niat dan mau kuliah? Yang ada ya. Baik, kalau tidak ada yang mau kuliah lagi, carilah keterampilan yang nanti ke depan dibutuhkan di era revolusi industri 4.0 ini. Jangan mencari keterampilan yang update. Contohnya apa? Kursus ngetik. Karena tidak ada lagi nih. Dulu zaman saya waktu masih muda, kursus ngetik itu adalah favorit, ya kan? Orang yang sudah ngetik sudah orang yang hebat. Nah, sekarang saya ngetiknya pakai 10 jari. Kalau dulu benar-benar 10 jari, yang A mana, B mana pakai ini. Dulu di atas. Sekarang kursus ngetik ada enggak? Inilah tantangan. Kemudian bagaimana dengan yang keterampilan ini? Kalau adik-adik sekarang sudah tidak punya ijazah lagi, ijazah sarjana maupun pasca sarjana S2 maupun S3, adik-adik berarti tidak punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian, maka satu-satunya jalan harus punya keterampilan. Era sekarang kalau tidak punya keterampilan, tidak punya keahlian, tidak akan dipakai. Sekarang ukur diri saya sendiri. Saya punya keahlian tidak? Punya keahlian tidak? Apa? Public speaking. Public speaking itu bukan keahlian, tapi keterampilan. Keahlian itu biasanya jadi guru, itu adalah ahli. Dosen itu harus ahli. Jadi seorang peneliti itu harus ahli. Tapi kalau nyopir, public speaking, tata rias pengantin, tata boga, atau mungkin memperbaiki mobil, mesin dan sebagainya, ahli mesin, itu adalah keterampilan. Jadi punya belum itu? Belum. Siapa yang sudah bisa kias dari sekian ini? Yang sudah punya dasar-dasar kias siapa? Yang pernah ikut kursus? Atau ikut workshop? Atau ikut apa? Ikut seminar? Ada? Berarti sudah Mbak? Dulu pernah ikut di mana? LPK Anjani Budi di sana ya? Ya. Tahun berapa? Baru kemarin. Ini kok sisik lagi? Itu disangkerin. Disangkerin. Oh, dinasti. Oh, yes. Jadi ini tinggal apa yang disebut kalau sudah punya keterampilan, kemudian
nanti ada workshop, ya sudah cukup ketinggalan. Jadi kalau ada seminar, ada workshop lagi terus ya. Baik, ini bagi yang sudah punya keterampilan, ini tadi up, namanya up ini, up skilling. Yang belum punya sama sekali, maka harus mencari keterampilan. Nah, dari sekian ini kan hanya satu tadi yang sudah punya keterampilan, sama Mbak E ya, dari public speaking ya. Sudah kursus di mana Mbak public speaking? Belum punya kursus? Belum pernah ikut? Belum pernah ikut. Kenapa punya public speaking? Karena emang biasa presentasi juga sih Pak. Maksudnya dari kebiasaan aja. Oh gitu. Presentasi apa di bidang? Di bidang kayak pas lagi pembelajaran kayak gitu, materi gitu. Baik, Bukan Pak. Baru lulus aja Pak. Lulus dari ketentuan juga. Ketentuan PK. Oh, bimbingan konseling S1. Iya. Kalau BK berarti punya keahlian, bukan apa? Bukan keterampilan karena sudah lulus sarjana. Kalau sudah lulus sarjana berarti ahli. Ahli di bidang apa? Di bidang konseling. Kalau ada masalah, stres, konsultasi sama Mbak E. Ya. Ada yang stres nanti konsultasi sama Mbak E. Gratis ya Mbak? Iya. Gratis. Ada yang stres hari ini? Stres misalnya saya ini nggak punya utangnya banyak Pak, konsultasi sama Mbak E. Mbak, saya itu nggak punya pacar-pacar, gimana caranya konsultasi sama Mbak E? Itu ya, oke. Baik, ini kita lihat dengan era revolusi industri 4.0 tadi ada beberapa profesi yang akan hilang dan ada beberapa profesi yang nanti akan tumbuh. Nah, di tahun 2017 sampai 2001 itu profesi yang akan hilang itu manajer administrasi. Kenapa ini hilang? Karena semua berbasis sudah digital. Kemudian tukang cetak, dulu kan ada sablon ya, ini kan, nyabloni gitu kan. Sekarang kita enggak. Sekarang by pricing semua. Sopir, kenapa sopir hilang? Sekarang ada sebuah perusahaan mobil otomotif yang sudah Tesla itu sudah membuat produk mobil tanpa sopir, tanpa apa. Jadi kayak drone gitu. Kenapa kok tidak nabrak Pak? Karena sudah dibikin di format sedemikian rupa. Misalnya dari Tegal ke Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, program Jenderal Sudirman. Kalau kenapa di jalan tidak nabrak Pak? Karena sudah ada sensornya. Misalnya ini mobil berlawanan ini, mobilnya nabrak nih. Karena ini ada sensornya, itu otomatis diberhenti. Itu keahlian kenapa sopir bisa itu hilang. Kemudian petugas ekspedisi. Nah sekarang petugas ekspedisi masih jalan ya. Masih contohnya apa? Yang nganter-nganter paket-paket itu. Supir itu masih. Kemudian pekerja pabrik. Nah pekerja pabrik kenapa hilang? Semua kan diganti pakai robot. Operator mesin jahit dulu jahit banyak ya, sekarang juga masih. Kenapa? Ini terjadi masih di Indonesia. Kemudian era revolusi ini kalau sudah di negara maju, Jepang, Cina, Korea itu sudah nggak ada tukang mesin jahit. Indonesia kapan? Sebentar lagi. Karena semua quick cetak gambar, kemudian dipotong, kemudian langsung jadi keluar dari baju sesuai dengan ukuran size-nya. Kemudian perangkat komunikasi radio. Sekarang masih ada yang dengar radio? Dulu ada ya radio. Sekarang malah itu banyak sekali radio yang jadi itu untuk apa? Untuk koleksi. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan di tahun 2000? Seorang trainer. Nah, ini nanti trainer itu dibutuhkan. Saya seperti ini sekarang masih dibutuhkan, tapi ke depan hilang. Karena apa? Semua berbasis AI atau kecerdasan buatan nanti akan hilang. Kemudian manajer pengacara nanti
analis terapi fisioterapi fisiologis, dokter programmer. Nah, dan sekalian dulu dokter itu pasien datang ke rumah, ya kan? Pasien datang ke rumah untuk diperiksa, minta obat, selesai. Sekarang nambah banyaknya dokter. Sekarang dokter itu harus datang ke pasien. Ini perubahan yang kedua. Jadi kalau dokter hanya buka praktek di rumah, nanti dokternya nggak laku. Sekarang harus konkret, termasuk kecantikan. Nanti kalau kamu hanya buka misalnya apa salon, sekarang harus konkret, datang ke rumah. Makanya media sosial ini penting. Makanya nanti kuasai media sosial, apa IG, kemudian apa TikTok, terus kemudian WA, Facebook, kemudian apa lagi? Twitter. Nah, itu kuasai di sana. Itu jualan. Kalau yang biasa menguasai itu adalah yang akan menguasai bisnis itu kan. Ya kan sekarang kan jualan obat pakai TikTok, scroll gitu. Tapi kalau hanya untuk pasar, wah, pasar nggak akan laku. Dan itu tidak terjangkau. Kalau hanya pasar itu hanya terjangkau oleh sebagai orang. Tapi kalau pakai ini, yang jangkau siapa? Sekarang kita lihat, tahun ini apa yang akan hilang? Resepsionis hilang. Lihat sekalian, dulu di bank itu ada tugas di depan, kemudian menyampaikan selamat datang ibu, selamat datang bapak, apa yang kita bisa bantu. Kan begitu, terus diarahkan. Sekarang ada nggak itu? Ada, dia datang. Nanti resepsionis itu udah nggak ada lagi di depan. Dan tukang kayu ada sekalian. Sekarang masih bisa maju, tapi di negara-negara maju mau mikir begini, itu tinggal dipasang flag, kemudian di apa programmer gini mau bikin apa ukiran gitu, itu udah keluar udah jadi. Jadi nggak pakai orang lagi, tapi udah pakai mesin, pakai bayi mesin. Kemudian desain 3 dimensi apa sudah ya? Oh yang tadi yang bilang ya, desain 3 dimensi. Sekarang makanya apa? 8 dimensi. Terbang. Nah, sekalian sekarang masih ada di Indonesia ya, tapi sudah ada bank yang tidak ada namanya, apa? Ada namanya tapi kantornya tidak ada salesnya, tidak ada resepsionisnya. Tahu Bang apa? Citibank terus Bank Jago. Tahu Bank Jago? Di mana kantornya? Tak pernah lihat kan? Tapi bisa untuk transaksi kan? Ini. Lama-lama Bank Jateng, BCA, BN itu nanti nggak ada ini. Kakaknya ini klik. Jadi petugas bank nanti nggak ada lagi. Bank nggak ada. Karena semua beri. Kemudian juru masak. Kenapa ini juru masak nanti hilang? Karena semua sudah dikerjakan oleh robot. Dan operator mesin juga begitu. Bagaimana dengan tata rias pengantin? Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan tata rias pengantin? Apakah nanti akan hilang? Tantangan ini. Ya, saya jamin untuk di Indonesia karena kan banyak budaya nih dari Sumatera sampai Papua itu kan modelnya macam-macam. Jepang belum bisa membuat robot untuk merias Solo. Cina belum bisa untuk membuat robot tata rias pengantin di Padang. Sudah Siger juga belum bisa. Sehingga apa? Karena belum tergantikan, maka jangan khawatir. Jadi profesi tata rias pengantin ini nanti kira-kira hampir 20 tahun ke depan tidak akan tergantikan oleh mesin. Sehingga ini adalah peluang usaha yang menjanjikan. Untuk itu tekuni dengan baik itu, karena akan menjadi apa? Lahan penghasilan bagi kita. Tapi kalau yang lain-lain daftar jadi resepsionis nanti dipecat dia akan jadi tukang kayu hilang. Ini apa? Teller bank nanti hilang, dicabut semua. Bukan bank hilang. Kenapa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah pemeliharaan dan instalasi. Kemudian ada mediasi medis, tenaga analis yang dibutuhkan nanti ke depan. Kemudian ada sistem informasi. Makanya sekarang yang dibutuhkan apa? Kemarin DPR 3 yang dibutuhkan
hampir semua lembaga nanti butuhnya kan gitu. Kan nanti kalau punya adik, punya anak, kalau kuliah cari yang seperti ini. Kok besok dia dibutuhkan apa ya? Gitu. Jangan cari sembarangan jurusan. Kemudian analis dampak lingkungan. Itu nanti juga dibutuhkan. Nah, tolong nanti sampaikan ke orang tua. Ini ilmu apa ya? Kamu yang cukup penting dari keluarga adik sekalian. Ya kalau punya adik, nanti punya tetangga, punya ponakan. Kalau mau kuliah cari yang jurusan ke depan dibutuhkan. Jangan cari jurusan yang nanti sudah ditinggalkan oleh dunia ini. Sekarang di tahun 2030 apa yang dibutuhkan? Perancang, pemrograman kecerdasan buatan. Ini depan mulai saat ini itu yang dibutuhkan adalah perancang pemrograman kecerdasan buatan atau AI. Adik-adik sebenarnya sudah tidak sadar kalau sudah menggunakan AI. Jadi mau ke mana? Dermasuci misalnya, yang dari Surodadi mau ke Dermasuci, tinggal klik aja di Google Maps, oh Dermasuci ada di sana, jadi tinggal diikuti. Itu adalah salah satu AI, kecerdasan buatan. Kemudian di samping itu ada contoh lagi misalnya di Shopee, orang itu sudah menggunakan AI, kecerdasan buatan. Ini yang dibutuhkan ya. Duduk manis kerja di rumah, nggak kelihatan datang ke kantor tapi duitnya akeh ya. Uangnya banyak, nggak perlu datang ke kantor, nggak kelihatan kerjanya itu seperti saya, tapi kerja di rumah duitnya akeh. Jadilah programmer kecerdasan buatan. Saya punya ponakan lulusan dari UGM, lulus langsung diambil perusahaan Malaysia. Setelah Malaysia karena dianggap bagus direbut orang Jerman, perusahaan Jerman, akhirnya di Jerman kerja di Jerman hampir 5 tahun, dan karena jenuh di sana pengen pulang ke tanah air, sekarang kerja di tanah air dan kemudian kerjanya tidak ke kantor, cuma di rumah. Buat seperti ini satu program bisa 1 M. Ini kalau kita menguasai ini kedepan dibutuhkan tahun 2020. Kemudian apalagi perancang dan pengendali mesin otomatis. Nah, nanti coba dicoba. Sekarang ya sekalian, tahu drone? Sekarang di bidang keamanan, pertahanan keamanan pun sekarang banyak menggunakan ini. Perang tidak perlu belakang bawa tombak kan nggak perlu sekarang. Cukup pakai ini, gitu ya. Misalnya Sekar Melati mau nembak mana? Balai kota, cukup gambarnya tuh terus drone-nya udah habis, nggak perlu kita nyerang, nggak perlu dengan apa? Dengan laptop atau HP. Inilah yang dibutuhkan ke depan seperti ini. Kemudian perancang software dan game online. Sekarang kan baru marak game online ya. Nanti yang buat game online kita jumlahnya yang paling banyak. Nah, ini beberapa gambaran yang nanti akan ke depan. Tapi apa yang hilang? Yang hilang itu adalah Ahilas. Sekarang Ahilas itu masih ya, kalau bisa masih, tapi ke depan akan diganti mesin ya, diganti robot itu. Diganti program itu diganti staf akuntan. Nah ini perlu diperhatikan. Besok kalau punya ponakan, punya adik, jangan dikuliahkan jurusan akuntansi. Kenapa? Hilang. Apa kok hilang? Sekarang sudah pakai AI. Operator mesin tadi, jadi misalnya pakai enggak tinggal pencet tombol kan. Sopir truk tadi ya, truk tadi hilang. Kenapa? Sekarang Tesla sudah membuat mobil yang tanpa awak, kayak pesawat tanpa awak itu. Truk tapi tidak ada sopirnya, bus tidak ada sopirnya, mobil sedan tidak ada sopirnya, tidak sampai tujuan. Ini nanti yang akan kita butuhkan. Bagaimana dengan rias pengantin? Indonesia insya Allah 30 tahun ke depan masih dibutuhkan, jadi jangan khawatir. Nah, bagaimana kalian meskipun ini nenek-nenek di era revolusi industri 4.0 kerja juga pakai cukup dengan HP, dengan apa? Dengan laptop di depan ya. Hanya kerja begitu 2 kita kayak ini nenek-nenek tahun berapa? Generasi
generasi baby boomers yang lahir tahun 50-an ini udah bisa seperti itu karena mengikuti perkembangan zaman. Apalagi yang lahir generasi X, generasi Z, generasi Alpha, kalau nggak kenal seperti ini ketinggalan banget. Jadi memang ini suka nggak suka, mau nggak mau harus diikuti perkembangan zaman. Sekarang kan adik sekalian, nanti kalau habis dari sini jangan puas dengan narasumber yang ada di sini, dengan apa instruktur, ya. Jangan puas hanya dengan instruktur. Buka YouTube, klik cara membuat alis, semua di sini banyak sekali. Cara melukis bibir, klik banyak sekali di sini. Jadi setelah dari sini jangan cukup puas apa dengan para narasumber di sini, tapi buka YouTube. YouTube itu ada satu AI, kecerdasan buatan. Informasi itu sekarang tidak di mana-mana, di rumah, bahkan di genggaman, bahkan ada di genggaman kita. Makanya kalau ada yang ketinggalan, ya adik-adik akan menjadi orang bodoh. Terus ini nih contohnya nih, sudah nenek-nenek tapi canggih, pegangannya HP, pegangannya laptop, kita ketinggalan kan? Nah ini kalau rezeki Allah ini saya akan cerita sedikit. Kalian ada orang yang pendidikannya sampai doktoral S3, tapi karena tidak update, dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Meskipun lulusan S3 tapi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mengembangkan diri. Karena tidak bisa mengembangkan diri, maka ya apa ya, secara matematika ekonominya hanya seperti itu. Ada sebuah cerita begini deh, rezeki. Jadi kalau di dalam bahasa filosofi keagamaan itu mati, jodoh, sama rezeki itu menjadi kewenangan siapa? Mati, jodoh, rezeki itu menjadi kewenangan siapa? Kewenangan Allah. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah berusaha. Sayang nggak kalau mati itu keputusan Allah? Sayang nggak? Ah, itu keputusan Allah. Coba saja nanti di sebelah kan ada rel kereta itu. Kira-kira 2 menit kemudian mau kereta datang, jenengan ada berdiri di situ. Kira-kira mati nggak? Pasti lah. Sengaja. Makanya diwajibkan kita berusaha menghindari dari mau. Sama saja rezeki. Rezeki itu yang menentukan Allah. Tapi kalau adik-adik duduk manis di rumah, nggak pernah bergaul seperti ini, nggak pernah mencari ilmu, nggak pernah usaha, kira-kira dapat duit tidak? Allah itu akan memberikan rezeki, akan menentukan nasib kalian kalau kalian berusaha. Ini adalah salah satu usaha kami, awal usaha. Makanya ikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Kemudian jodoh. Ada begini, ada tetangga saya nih. Saya nggak usah cerita yang banyak, tetangga saya. Bilang dia laki-laki nih. Disuruh nikah, nggak mau. Padahal sudah bekerja, sudah punya penghasilan. Nggak. Kalau disuruh nikah harusnya nanti tak pakani opo. Jadi dalam otaknya itu ketakutan sendiri. Nanti kalau saya nikah mau tak kasih makan apa? Padahal sudah bekerja. Akhirnya apa? Sampai sekarang usia 48 tahun belum nikah. Karena ketakutan di dalam memorinya. Nanti belajar sama Mbak, kenapa itu terjadi? Secara psikologis gimana? Karena apa yang menggerakkan otak? Tapi ada orang yang nganggur nih, belum punya pekerjaan. Yang nganggur, belum punya kerjaan, sudah berumur, umur 25 tahun. Wah, saya akan nikah. Insya Allah saya dengan nikah, saya akan diberi rezeki oleh Allah. Iya. Kemudian beranilah laki-laki ini menikahi seseorang cewek. Bahkan ceweknya cantik sekali. Ternyata apa deh? Setelah menikah, berapa bulan kemudian dia dapat pekerjaan. Punya anak, rezekinya ditambah lagi. Punya anak lagi, rezekinya ditambah lagi. Bagaimana dengan yang takut kawin tadi? Yang takut kawin tadi? Ya sampai
rezeki nanti ada, kawin, punya anak lagi, biar rezekinya ditambah. Allah akan atur. Oke. Nah, ini yang bagaimana dengan sekarang kita mau ada introspeksi. Yang paling belakang Mbak siapa namanya? Mbak Dewi, sudah punya keterampilan apa? Skill itu keterampilan, sudah punya keterampilan apa? Punya keahlian nggak, Mbak? Lulusan apa? Lulusan tarik semangat ini menjadi jalan hidupnya kan gitu. Nambah nggak apa-apa. Kemudian Mbak punya lulusan apa, Mbak? SMA. Berarti skill ya, keterampilan. Sudah punya keterampilan apa? Apa? Itu apa namanya, nyupir di rumah. Oh, buku. Ya, buku ya. Medicure. Itu ada sedikit korelasinya dengan data semangat. Jadi memang ada perawatan. Banyak pasiennya, Mbak. Ya kalau biasanya ada, kalau misalnya tapi seringnya kok dia sih ke rumah teman. Ya, ini adalah salah satu keterampilan. Makanya sekalian, kalau kita ditambah dengan data semangat akan nyambung. Kemudian dari rias sampai ke manicure. Jadi akan nyambung dengan kecantikan. Baik. Ada lagi, Mbak. Yang Mbak ini Pak. Sudah punya keterampilan apa, Mbak? Iya, itu berarti sudah punya keterampilan. Dulu pernah kodok? Gimana? Di Tania. Tadinya di Bang. Berapa tahun? Kemarin. Oh, sebagian sudah pernah ikut semua ya. Oke, nggak apa-apa. Ini namanya upskill. Yang belum punya keterampilan, maka harus mencari keterampilan. Siapa yang belum punya keterampilan di antara sekian itu? Yang sama sekali belum punya keterampilan. Belum punya. Nah, di sini tempatnya. Makanya harus mencari. Yang belum punya harus mencari. Bagi yang sudah punya, itu harus ditingkatkan. Upskill, diasah kembali. Kenapa? Yang namanya terampil itu harus latihan. Kalau nggak latihan, hilang. Contoh, biasa nyopir pakai manual, kemudian ganti ke metik. Kaku nggak? Kaku. Atau sebaliknya, pakai metik, kemudian pakai manual. Itu akan beda lagi. Makanya diterapkan sudah biasa yang nanti bisa dengan sendirinya. Contoh, HP. Biasa menggunakan HP Apple ya, menggunakan Apple dan pakai Oppo, kan beda nih. Kalau biasa menggunakan Apple ya sudah biasa, tapi kalau dia nggak biasa pakai Apple ya pasti kita makanya harus latihan. Itulah terampil itu harus dilatih, harus terbiasa. Nah sekarang bagaimana yang mempunyai keterampilan tapi tidak relevan? Contohnya tadi saya punya keterampilan mengetik, Pak. Sekarang relevan nggak mengetik itu? Sudah nggak dibutuhkan lagi, ya kan? Makanya apa? Harus di rescaling. Di rescaling itu mengulang keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh mengetik. Sekarang yang dibutuhkan tata rias pengantin. Cari tata rias pengantin. Cari keterampilan IT. Ya cari di bidang IT. Itu namanya rescaling. Jadi yang tidak punya skill harus dicari, yang sudah punya ditingkatkan. Makanya setelah lulus dari sini, nanti saya berharap ada satu yang murah meriah, buka YouTube. Cara misalnya cara merias alis, ya pasti di situ ada. Cara membuat merias di bibir, itu yang penting kan, pokok-pokok di situ. Itu nanti di YouTube ada semua. Nah, kemudian di samping di sini adik-adik coba ikut workshop atau seminar. Kalau ada seminar ikuti. Itu akan menambah apa? Satu, menambah keterampilan. Yang kedua adalah kemampuan sosialnya. Bergabung dengan banyak orang, komunikasi dengan orang, itu ilmu akan tambah. Seperti ini coba adik kalau di rumah saja pasti nggak akan kenal si A seperti itu. Makanya nanti setelah lulus dari sini buat grup angkatan. Sudah
bagaimana kita berwirausaha, di mana kita berusaha, kapan kita berusaha, akan kita hubungkan lagi ini. Sebagai pengusaha pemula. Baik. Sekarang apa itu wirausaha? Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha. Jadi sekalian, kalau adik-adik di sini masih punya ketergantungan dengan suami, setiap hari masih mengandalkan penghasilan dari suami, atau setiap hari masih mengandalkan dari orang tua, Pak, beli bensin Pak, Mas, kalau yang punya suami beli beli skincare, lipstick, krim pagi, krim malam, KB surya gitu ya. Kalau masih minta sama suami, itu berarti masih tergantung sama sekarang, di era sekarang, baik perempuan sama laki-laki itu sama, perannya hanya beda saja. Kalau fungsinya perempuan itu nanti paling melahirkan, yang tidak bisa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki kan melahirkan ya, mengandung kan tidak bisa dilakukan. Tapi bagaimana mencari pekerjaan, menambah penghasilan, menambah pendidikan, itu laki-laki dan perempuan sama. Itulah yang disebut dengan kesetaraan gender. Jadi setara gender, laki-laki dan perempuan sama. Tapi kok kan bahasanya kan Tegal kadiran karena laki-laki perempuan sama. Terus Mas, kayak dicuci piringnya, Mas disapu, enggak. Kenapa? Imam dalam keluarga tetap suami. Tapi seandainya suami kok ngepel, nyapu, itu adalah suami yang hebat, seperti yang saya lakukan setiap hari. Saya hebat nggak? Hebat. Yang harus dia kecap nomor posisi kan? Inilah harus ada semangat, perilaku dan kemampuan serang dalam menangani usaha, kegiatan yang mengarah upaya cara kerja teknologi level. Ini yang dikatakan. Kalau dia tidak punya semangat, saya ingin tetap masih berpikiran, saya masih tergantung, saya masih mumpung masih ada suami itu, masih ada orang tua. Ya kalau suaminya ada terus, ya kan? Ya kalau suaminya ada terus, ya kalau orang tuanya hidup terus, ya kalau orang tua warisannya banyak, kalau nggak punya warisan, kalau suaminya berhalangan. Sudah saya pernah cerita belum kemarin yang naik kapal dari pelabuhan A ke pelabuhan B? Sudah ya? Sudah sampaikan ya? Pas itu bukan, sudah sampaikan belum? Belum. Ini ada kapal nih. Kapal ini ibarat sebuah keluarga. Nakodanya siapa? Suami. Di sini banyak penumpang kapal ini. Ada istri, ada anak-anak, bahkan kadang-kadang ada orang tua, kadang-kadang ada mbah. Ya kan? Ini pelabuhan mau berlayar ke sebuah pelabuhan yang lain. Pelabuhan yang lain ini apa? Anggap ini adalah sebuah cita-cita keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Ya kan? Di sana. Ternyata ini dalam perjalanan sang nahkoda kapal ini kena ombak besar. Artinya apa? Kadang-kadang suami dibebaskan dari itu. Kemudian jalan lagi kata suaminya, maaf, meninggal. Suaminya minta cerai. Kalau ya itu terjadi, siapa yang akan menggantikan nahkoda ini? Siapa yang akan menjalankan kapal ini? Suka nggak suka, mau nggak mau, semua anggota keluarga, anak-anak, ibu, kakek, nenek, ini yang menjadi nahkoda adalah istri sampai ke pelabuhan. Kalau nanti perempuan masih tergantung sama suami, masih tergantung sama orang tua,
Enggak kan? Nah ini sama saja harus berupaya bagaimana supaya kapal ini sampai di sana. Sehingga sering kami sampaikan menjadi istri tugasnya tidak hanya di 3 tempat: dapur, sumur, kasur. Orang kadang-kadang seperti itu kan, perempuan itu perempuan tugasnya hanya di dapur, sumur, kasur. Di dapur sumur sudah bersih semua, sudah bisa masak. Kemudian di sumur sudah cuci dan sebagainya sudah beres semua. Di kasur kan kewajiban istri itu melayani suami. Apakah tugasnya? Tidak. Kalau masih ada laki-laki suami yang perlakuan seperti itu, harus berubah. Tidak mas, saya masih bisa susah. Saya akan memulai biar keluarga kita nanti menjadi keluarga yang bahagia. Saya ingin membantu mas, saya ingin membantu orang tua untuk menambah penghasilan keluarga. Biar apa? Biar nanti sampai di pelabuhan. Pelabuhan itu apa? Keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah. Bukan berarti menyayangi suami. Tuh ya. Nih, lihat ini buat apa? Kemudian yang berikutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang seorang pengusaha itu harus mempunyai ciri-ciri kreatif dan inovatif. Ciri-ciri kreatif yang inovatif yang bagaimana? Selalu muncul ide-ide baru. Ini contoh orang-orang Bandung, anak-anak muda Bandung itu kalau menciptakan makanan, menunya pada sama kita, tapi namanya beda-beda. Ini apa ini? Makan apa? Makan kreatif enggak? Minyak panas banget itu. Minyak baru dimasak. Apakah harus nunggu sampai selesai? Enggak. Setipnya dikasih kipas. Ini kreatif. Kemudian lagi apa ini? Klinik dokter dari SPTB. SPTB itu singkatan spesialis tambal ban. Kalau ini bisa dibuat seperti itu kan orang tertarik pada tambal ban. Nama-nama tambal ban tapi klinik ban. Gelarnya apa? Dokter. Gelar di belakangnya SPTB, ternyata spesialis tambal ban, melayani isi angin, tambal ban, kemudian bantu praktek. Ini kan kayak dokter, kreatif kan? Kayak dulu ada bakso Mampinas, tahu Mampinas? Mampinas itu dulu sebuah daerah di Rusia yang dibom oleh Amerika waktu itu. Itulah di Malvinas, makanya bom di sana disebut dengan bom Malvinas. Di Indonesia apa? Ada bakso Malvinas karena baksonya begitu. Ini lagi lele saurus. Lele ini kecil banget. Raja lele goreng Semarang. Ini kan bahasa-bahasa orang yang gampang mengingat. Beli mana sih? Beli lele di mana? Di lele saurus. Di mana? Di jalan. Kan biasa. Udah biasa. Terus kemudian kalau di sini ada lagi apa ya? Mie ya? Mie lagi Bojoloro. Bojoloro kan dikenal ya? Di mana sih? Mie Bojoloro kan gampang. Jadi pakailah bahasa-bahasa yang mudah diingat, kenal, dan rasanya harus spesifik yang membedakan dengan rasa di tempat lain. Kemudian ini lagi jual bakso namanya bakso BCA. Tulisannya persis, hanya sama ternyata namanya bakso Cak Agus. BCA itu singkatan dari bakso Cak Agus. Nah besok kalau bikin branding seperti itu jangan branding yang bikin yang beda, yang orang gampang menghafal, dikenal banyak orang. Misalnya rias pengantin apa gitu, yang bikin orang booming begitu, gampang. Ini adalah salah satu cara. Ini kreatif itu seperti ini. Bikin sepatu yang ada kreatif, karena kan belum ada itu. Kemudian dia buat payung. Payungnya hanya di atasnya saya sampai di bawah gitu. Ini adalah salah satu ciri-ciri seorang wirausahawan.
dadanya mati. Makanya nanti harus inovatif. Pak, gimana kalau kita bikin alis Putri Solo, tapi alisnya dikeliling panjang ke sini, inovatif nggak? Inovatif nggak? Misalnya bikin alis untuk pengantin Putri Solo, tapi alisnya yang sini itu naik ke atas kira-kira 2 cm. Kreatif tidak? Kreatif. Tapi apa? Melanggar tidak? Melanggar, itu namanya melanggar pakem. Nanti yang kena nanti beliaunya ngajari apa Solo Putri kok alisnya alis sampai panjang, nanti dijaga orang banyak nanti dihati. Karena kalau di pengantin itu sudah ada pakemnya, ya. Meskipun sekarang dunia alis juga ada yang keriting, ada yang model tebel kemudian tipis kan gitu, ada yang nanggal sepisan gitu ya. Nanggal sepisan tahu nggak? Alis nanggal sepisan itu jadi itu nanti ada di teknik sana jelaskan aja. Kemudian siapa sih seorang wirausaha itu? Seorang wirausaha adalah seorang penemu bisnis yang sama sekali baru. Nah, seperti tadi bakso BCA, dokter apa? Buka klinik tambal ban, itu kan kreatif ya, sama sekali baru gitu. Kemudian dan mampu mengembangkan menjadi usaha yang menjadi sukses secara luas. Makanya nanti tolong setelah nanti adik-adik punya usaha, yang Mbak yang sudah pernah belajar rias tadi siapa ya? Yang sudah belajar rias sudah punya order 1 bulan berapa? Bidang rias kartunya belum kan kali? Wisudana? Nah, tanggal berapa sekali dia? 50, 100 ya Bapak. Untuk perkenalan nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah profesional harus dinaikkan. Sekarang standarnya kan sampai 200-an, 250 ya. Nah, sekarang untuk perkenalan nggak apa-apa. 17-an, kemudian apa? Targetnya, kemudian ini sudah kita dulu. Jangan takut salah. Kalau takut salah ya sudah selesai, profesinya selesai. Tapi kalau salah itu manusia temannya salah. Kurang baik, ya, tapi harus latihan terus. Makanya nanti setelah lulus dari sini, kemarin seperti yang saya sampaikan, hari ini misalnya buat alis, saya punya adik atau punya kakak, jadikan model. Kak, tolong dong, saya dibantu. Gimana deh? Saya mau bikin alis, nanti modelnya kakak biar kita cari murah. Atau nanti di sini gantian antar teman ya. Jadi misalnya yang satu jadi level pria, yang satu jadi model. Karena sekarang cari model di luar terbayar ya. Berapa? Kalau model dia yang profesional sampai 500 yang profesional. Tapi kalau tetangga sendiri mungkin ya 50, 100, bakso. Jadi model nggak apa-apa. Tapi kalau ujian nanti harus cari model sendiri. Jadi memang di bidang usaha ini mahal, tetapi nanti duitnya juga mahal. Kalau dapat uang ya mahal. Ini saya ceritakan. Ada yang pernah belajar di Anjani? Saya dulu pernah tahun berapa ya? 2008. Berarti kira-kira sudah berapa tahun ya? 17 tahun. 17 tahun yang lalu di ini itu ada seorang peserta seperti ini. Kebetulan suaminya kerja Jakarta di PHK. Dapat pesangon 3 kali gaji. Pulang ke rumah suaminya 3 kali gaji mungkin hanya bisa untuk makan 3 bulan. Untuk makan 3 bulan. Suaminya nganggur. Kebetulan ada salah satu peserta rias pengantin, karena kondisinya seperti itu, semangatnya tadi punya semangat saya harus bisa membantu suami. Saya bisa. Akhirnya apa? Susu itu. Tapi nggak usah saya sebutkan namanya. Orangnya orang minta rakyat. Saya sebutkan namanya, enggak.
Mereka sungguh-sungguh mengikuti kegiatan apa rias pengantin, kemudian karena sungguh-sungguh dia betul-betul pintar. Setelah pintar, kemudian ditarik menjadi instruktur. Karena sudah betul-betul. Dan di luar itu, setiap bulan mesti diantaranya. Sekarang apa? Sekarang suaminya justru yang bantu pesertanya. Kenapa? Biasanya itu ramai. 1 bulan, kalau di bulan apa Syawal, menjelang Syawal itu biasanya kalau mantenan kan setelah Syawal itu bisa 5 sampai 10 riasan. Kalau 5 sampai 10 riasan, 1 riasan 10 juta. 1 bulan dapatnya berapa? 50 juta. Itu gajinya siapa? 50 juta 1 bulan itu gajinya siapa? Gaji saya eselon 3 itu paling 6 juta plus TPP paling 7 juta 13 juta gaji saya maksimal. Rias pengantin 1 bulan bisa 100 sampai ya kali 50 sampai 100 gajinya siapa? Dengan catatan tekun mengikuti sungguh-sungguh mengikuti dan kemudian praktek terus. Tapi kalau di sini hanya sekedar pengen ikut, pengen bisa, daripada di rumah nganggur, karena hanya daripada ya nanti dapatnya dari Pak. Kalau semangat, sungguh-sungguh saya pengen membantu keluarga, saya pengen bantu suami. Allah tahu nanti rezekinya akan dibantu dari sini. Dengan catatan, dengan keras, sungguh dan semangatnya luar biasa membara. Saya ingin tidak tergantung sama suami, saya tidak ingin tergantung sama bapak sama ibu, saya tidak ingin tergantung sama mertua yang warisan sebanyak itu. Saya ingin mati. Kalau itu sudah tertanam oleh hati semua ini, ikut semua itu, saya yakin Anda akan jadi orang sukses. Percaya atau tidak? Nanti silakan buktikan. Ada yang masih ragu-ragu? Hanya saya hanya sekedar pengen mengikuti kegiatan ini, coba macam. Yang hanya sekedar pengen mengikuti ikut kursus ini, hanya sekedar nelu-nelu. Ada satu. Kemudian ada yang niatan saya ini belajar nih dengan sungguh-sungguh. Ada? Ya. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanya ikut-ikutan ya. Ya inilah nanti yang akan sukses. Yang tidak ngaco. Ini siapa? Tergantung siapa tadi, tergantung niatnya. Nah, kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah jalan akan diberikan yang mudah. Berikutnya, ini apa karakteristik seorang wirausaha? Ciri-cirinya bagaimana menjadi seorang bos itu? 1, harus punya self confidence, rasa percaya diri. Kalau tidak punya rasa percaya diri, saya bisa mendirikan lembaga terus tidak akan terjadi LKPSK tidak ada. Karena punya rasa percaya diri, LKP pemerintah karena LKP dikelola dengan baik, pemerintah percaya kepada LKPSK. Setiap tahun dapat program dari. Kenapa? Rasa percaya dirinya ada. Pak, saya orangnya hitam. Pak, saya orangnya pendek. Pak, saya nggak bisa ini. Itu hanya perasaan Anda. Tapi kalau Anda punya perasaan, rasa percaya diri, siapapun yang Anda hadapi, tidak masalah. Entah itu pejabat, entah itu orang kaya, saya senang. Ini penting, rasa percaya diri penting. Bagaimana cara membuktikan saya bisa percaya diri? Harus punya kompetensi. Kompeten di bidang apa? Rias. Oh, saya ahlinya di bidang rias. Percaya diri saya bisa rias. Yang kedua, orientasi pada hasil dan tugas. Jadi sekalian, kalau orang Indonesia sebagai usaha, itu mendapatkan hasil instan, tidak mutu. Beda dengan orang Jepang. Kalau Jepang itu mutu dulu. Jadi nanti kalau rias, ini berapa ya?
kok ada pelanggan baru, kemudian ditembak, harganya berapa Mbak? Rias kalau sudah 500 Mbak. Ternyata riasannya jelek. Kira-kira pelanggan itu akan datang lagi nggak? Saya yakin. Tapi kalau ada sekalian riasannya bagus, bayarin murah, kira-kira nanti akan datang lagi nggak? Datang, bahkan mengajak orang lain. Oh di sana loh, itu murah, riasannya bagus kan gitu. Ini penting. Jadi orientasinya pada orientasi hasil riasan saya harus bagus. Untuk bisa bagus, maka harus banyak latihan. Kemudian berani mengambil resiko. Tidak, saya kemarin punya keterampilan tata boga karena saya yakin saya naluri saya jadi orang rias, maka saya akan fokus ke rias. Harus mengambil resiko, tata boga saya tinggal, saya fokus di rias. Karena nggak bisa usaha itu dua yang berjalan sama-sama. Yang satu boga, yang satu riasan jalan bareng, nggak bisa. Harus fokus. Ya, coba nanti pertimbangkan. Saya yang mana nih? Boga atau rias? Kalau ini libatnya itu jadikan saya kok lebih pas di rias ya. Teruskan rias. Kemudian kepemimpinan. Jadi ciri-ciri seorang leader itu harus punya sebagai seorang pemimpin, harus bisa memilih. Pemimpin itu satu, harus bisa membuat perencanaan, merencanakan kegiatan dengan baik, itu apa yang disebut dengan planning. Kemudian yang kedua, melakukan organisasi orang. Misalnya nih, saya dapat dokumen riasnya sampai, saya butuh apa ya, butuh layos, kemudian butuh fotografer, betul kan? Butuh apa lagi? Butuh asisten, kan begitu? Kan nggak mungkin wilayah sendiri ada asisten. Nah, orang-orang yang membantu kita itu harus kita organisir. Mas, besok tanggal sekian ambil foto di sana. Mas, besok pasang layos di sana. Mbak, besok nanti kerjanya seperti ini ya. Itu namanya organizing, membagi tugas. Seorang pemimpin itu seperti itu, harus punya jiwa seperti itu. Yang kelima adalah original. Artinya apa aja sekalian? Untuk menjadi seorang wirausaha itu harus berangkat dari niat diri sendiri, bukan niat dari orang lain, niat dari suami, niat dari orang tua. Nah, kamu jangan cari karena dipaksa sama orang tua, akhirnya itu terus. Akhirnya apa? Ya nggak kenal aku kan pasti mogok. Tapi kalau saya jamin, saya pemimpin, saya akan menjadi rias profesional. Itu niatnya dari dalam. Insya Allah akan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah berorientasi pada masa depan. Dari sekalian, kebutuhan hidup ini kan semakin kesana kan semakin sekarang mungkin ada adik datang ke sini ada yang naik gojek, pasti punya pikiran saya pengen punya motor sendiri. Yang punya motor sendiri aku, saya pengen punya mobil, kan begitu. Sekarang belum punya rumah, pasti punya pengen pikiran punya beli rumah, punya. Itu tantangan ke depan harus dijawab. Itulah jiwa seorang wirausaha. Bagaimana Anda pengen? Ya harus berusaha menjadi seorang pemimpin. Bagaimana wataknya? Ini nanti waktunya sampai jam 12 ya saya. Mestinya nih 1 minggu nih baru saya. Tapi kalau di kuliah ini 3 semester. Tapi cukup dengan 2 jam saja. Baik, saya lanjut saja. Sekarang mengapa saja? Ini penting. Mengapa kita harus berusaha tidak mencari pekerjaan? Yang pertama, saat ini angka pengangguran kita itu semakin meningkat. Coba kita lihat tahun 2024 saja lulusan S1, S2, S3 yang tidak kerja di Indonesia itu mencapai angka 452 ribu. S1 nganggur, S2 nganggur, S3 nganggur, angkanya berapa? Sampai 452 ribu. Lulusan
ada hampir 1 miliar, berapa? 1 juta ya? 1.676 orang se-Indonesia. Kalau ditambah sudah berapa itu? 2 juta yang nganggur. Belum yang DO SMA. DO SMA itu ada 5.000 warga. Belum pengangguran terbuka. Di Kota Tegal itu ada sekitar 6% lagi. 290, sekitar 17.000 pekerjaan penganggur. Sekarang di antara sekian ini ada yang sudah bekerja belum? Ada yang bekerja? Saya yakin tidak bekerja karena hari ini mestinya jam kerja ada yang gitu. Berarti kan masih nganggur. Berarti adik-adik masih dalam kata gaji. Apakah adik-adik akan mencari pekerjaan? Iya, masih ingin cari pekerjaan. Keputusan yang salah kalau kenapa? Kemarin yang mendaftar CPNS di Kota Tegal saja itu butuhnya hanya sekian ratus orang yang mendaftar sekian ribu orang. Belum di perusahaan-perusahaan buka 1.000 yang daftar hampir 50.000 bahkan ratusan ribu. Artinya apa? Persaingan semakin ketat. Persaingan semakin ketat. Kalau kita tidak punya keahlian, maka kita harus punya keterampilan. Inilah yang kemudian yang berikutnya, semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Ya sekalian, apalagi di Kota Tegal. Kalau di daerah sekitar mungkin ada pabrik ya. Di Kota Tegal tidak mungkin ada pabrik karena sudah tidak punya lahan untuk didirikan. Kalau mau cari kerja di pabrik, ya harus keluar kota. Kalau keluar kota harus kos, kan gitu. Biaya kos, biaya macam-macam, semakin tinggi gajinya nggak seberapa, ya kan? Bagaimana cara keluarnya? Yang berikutnya, semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi. Tadi saya matur, sekarang pakai motor, pengennya pakai, belum punya rumah, pengennya punya. Anaknya lulusan sekarang ada di lulusan SMA, apakah anak-anak penjelasan nanti juga ada lulusan SMA? Kan enggak kan? Pengennya harus, kan begitu. Rumah tangga semakin tinggi. Harus dijawab. Kemudian untuk mengurangi ketergantungan pendapatan yang berasal dari satu sumber. Satu sumber itu siapa? Suami, istri, atau anak. Jadi saya atur, jangan hanya tugas perempuan jangan hanya di dapur, sumur, dan kasur, tapi harus tambah satu lagi apa? Memberi tambahan penghasilan di itu yang penting. Mengapa kita harus berusaha mandiri, tidak mencari pekerjaan? Itu kata-katanya seperti itu. Coba terbuka nggak wawasan kalian hari ini? Saingan kita berat ya mencari pekerjaan. Kalau Anda masih berpikiran saya harus kerja, saingan Anda harus mengalahkan sekian ribu orang dan mereka kompetensi. Caranya bagaimana kalau untuk menghindari? Ya usaha mandiri, merias. Nah, apa keuntungan berwirausaha? Yang pertama, keuntungan berwirausaha. Kita itu jadi di bos, bukan di tim. Meskipun hanya jualan jualan makanan di depan rumah, kalau kita usaha sendiri dan ada karyawan, kita kan jadi usaha. Terus ada kemandirian, saya mandiri, tidak tergantung sama orang, kerja tidak diatur orang, ya kan? Kerja kan tidak diatur orang, mau jualan ya terserah, mau kerja juga terserah, mau kerja juga terserah. Tapi kalau ingin sukses harus disiplin. Udah, lanjut gak nih? Lanjut? Oke. Berikutnya, tidak di bawah perintah orang lain. Jadi tidak seorang pengusaha itu tidak akan diperintah orang lain. Yang perintah siapa? Dirinya sendiri. Dia memberi perintah, tidak diperintah tapi memberi perintah. Itu keuntungan. Tapi kalau jadi karyawan, disuruh kan? Iya.
ada SOP-nya harus dituruti. Kalau nggak sesuai SOP itu dimarahi, kalau nggak marahin dipecat kan gitu. Tapi kalau jadi seorang pengusaha, ya pengusaha bekerja sesuai dengan irama sendiri. Maksudnya begini, yang namanya usaha, pengusaha itu ya tidak boleh leha-leha, harus disiplin. Kalau yang lain misalnya tidur jam depan, jam 8 sore, untuk orang pengusaha nggak bisa tidur sore. Kadang-kadang tidurnya sampai jam 12 malam. Karena memikirkan apa yang harus saya lakukan besok, siapa yang harus saya lakukan, kan begitu. Ini. Kemudian kita punya kendali terhadap kehidupan sendiri. Semua kehidupan itu yang mengendalikan kita, bukan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan lingkungan kerja. Kalau kita menjadi pekerja, kita dikendalikan orang lain, tapi kalau menjadi pengusaha, kita yang mengendalikan lingkungan kerja. Bu Eti sekarang jadi bos. Biasa saja sekarang beliau kerja di mana-mana. Karena apa? Di sini sudah dikendalikan, sudah dikoordinir, sudah ada petugasnya si A, si B, siapa yang ngatur, sudah diatur semuanya. Jadi berarti bisa kemana-mana. Itulah seorang pengusaha. Tapi kalau kita jadi karyawan, ya manut apa yang diperintahkan Bu? Iya, ya. Pengen jadi PT atau pengen jadi karyawan? Ini yang saya harapkan. Harapan saya minimal 50% dari 21 nanti menjadi orang benar-benar mandiri. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang tantangannya apa kalau jadi seorang pengusaha? Jadi sekalian, kalau kita menjadi pekerja, kan jam kerjanya sudah diatur nih. Misalnya dari jam 8 sampai jam 4, kan begitu. Berapa jam? 8 jam menjadi karyawan. Sudah diatur. Bekerja 8 jam, gajinya berapa? Sudah diatur oleh pengusaha. Tapi kalau kita menjadi wirausaha, jadi pengusaha, bekerjanya overtime. Tidak 8 jam, mungkin 24 jam. Tapi nanti kalau sudah sukses, kerjanya hanya jam nanti 3 kali. Di awal, pengusaha pemula kerjanya overtime. Nggak bisa tidur jam 8 malam, pasti lebih dari jam 10. Karena harus sendiri. Tapi kalau sudah jalan, tinggal biasa gini ya, biasa sana ya. Tidak ada libur, cuti, sakit, terbatasnya kehidupan sosial. Kalau jadi karyawan bisa cuti, Pak, besok saya cuti deh karena sakit, harus izin. Tapi jadi pengusaha, ada cutinya, mau cuti sama siapa? Besok ada orderan, nggak usah lah ditolak, bisa begitu? Nggak bisa. Hari Minggu ada job, ya harus dikerjakan. Itulah nanti. Kemudian memikul resiko terhadap tabungan untuk investasi. Sekalian. Nanti kalau punya usaha, ini penting kalau diingat-ingat nih. Kalau nanti kamu sudah punya usaha dan punya profit tahu profit? Profit itu keuntungan, laba dari usaha. Itu jangan dihabiskan untuk konsumsi. Menurut manajemen pemasaran, 50% itu untuk promosi, kemudian 25% untuk investasi dan 25% untuk operasional. 50% untuk promosi. Jadi tahu sekarang minuman air mineral yang harga viral, aku bilang sekarang bisa mengalahkan apa? Aqua, bisa mengalahkan apa? Mineral. Dulu kan kekuasaan itu, sekarang hampir di setiap TV itu airnya air iya nggak? Itu tutup biayanya kenapa? Biayanya mahal deh promosi di TV itu jutaan, ratusan juta. Itulah 50% untuk promosi. Berani kalau apa promosi karena nanti hasilnya apa? Orang semua kenal akhirnya ambil. Memang awalnya berat, tapi setelah itu hasilnya akan besar. Kemudian tidak ada gaji tetap. Orang usaha itu tidak ada gaji tetapnya. Adanya gaji permanen.
bukan permanen, tapi bukan gaji tetap, tapi sesuai dengan penghasilan. Kalau penghasilannya 1 bulan itu 1 miliar, ya hasilnya 1 miliar. Tapi kalau jadi karyawan, gajinya tetap kan. Kalau 1 bulan 200 ribu atau 1 juta, kan 1 juta kan. Tapi kalau jadi seorang perias profesional, tidak ada batasnya. 1 bulan bisa 50 juta. Bisa 100 juta kalau orangnya bagus, tapi bisa juga nol karena nggak ada pelanggan. Untuk ada pelanggan dan tidak ada pelanggan, bagaimana kita kualitas riasannya, harganya bagaimana cara melayani pelanggan, ya begitu. Nanti kalau cara melayani pelanggan ada materinya sendiri. Kemudian tanggung jawab. Oh ini ya. Nah ini kalau pekerjaan dengan upah, ini artinya kalau dengan karyawan, kalau kita jadi karyawan begitu, tanggung jawab yang spesifik. Misalnya tugasnya apa? Misalnya jadi bidang jahit, jadi tukang potong, dia tukangnya memotong. Misalnya jahit kerah, jahit kerah, ya kan gitu. Itu spesifik, tetap pekerjaannya. Kemudian pendapatan teratur, ya begini. 1 bulan kalau gajinya 2 juta ya dapat 2 juta terus. Tapi kalau seorang usaha kan itu tergantung apa? Tergantung penghasilan, tergantung omset. Tunjangan ada nggak? Kalau boleh bekerja ada. Keuntungannya di situ. Ada tunjangan. Masa depan lebih jelas. Artinya apa? Jelas ada penghasilannya. Tapi kalau jadi orang usaha hari ini begini. Jadi orang kaya raya suatu ketika jatuh-jatuhnya, bahkan semua asetnya terjual. Nanti ya, apa? Mati lampu. Panas. Baik, apa? Lanjut aja. Jadi itu ya, jadi gajinya apa? Gajinya tetap. Kalau jadi usaha naik turun tergantung omset. Sekarang tadi sudah bagaimana sudah. Sekarang kita berusaha di mana? Sebaiknya usaha itu di mana sih? Usaha itu sekalian. Dari sekarang apa LPK sekarang modalnya dari situ. Siapa tahu ke depan jadi orang hebat. Ada salah satu perias dari kabupaten. Ini juga anak buah seperti saya di sini, tapi di tempat LPK lain. Ada yang kenal perias Odi? Odi Widing? Dulu seperti ini deh. Odi Widing itu gurunya saya dulu. Saya merinding nih. Sekarang apa? Cari penghasilan 1 bulan 50 juta itu enteng. Karena apa? Di samping dia pinter, terus belajar, didukung oleh suami. Sekarang satu paket berapa? 35 juta. Banyak biasanya. Kalau di gedung itu 30 juta. Itu murid saya dulu waktu dia di LKP A gitu. Sekarang jadi orang hebat ketika anak saya rias, jadi mantan yang riasi dia, bayarnya berapa? 25 juta, padahal sudah 6-7 tahun yang lalu. Sudah 25 juta waktu sekarang berapa? Jadi riasan ini begitu menjanjikan. Itu menjanjikan. Kalau Anda serius, ada fokus. Kalau enggak ya enggak bisa. Makanya harus berangkat dari sendiri dan mulai kecil, dan mulai sekarang harus mulai. Jangan nanti. Itu rumusnya. Kemudian
ya, gimana kita harus berusaha. Habis ya, waktunya ya. Yang gimana ini adik sekalian, sekarang yang namanya restoran ini juga harus di dalam. Dulu kan orang jangan usaha di jalan tusuk sate begitu ya. Tahu tusuk sate? Tusuk sate itu usaha di tusuk sate itu pertigaan, misalnya pertigaan jalan di tengah-tengahnya. Contohnya apa? Jogja. Ya, itu Jamal. Jogja Mall itu kan tusuk sate itu. Dulu payu enggak itu Jogja? Waktu pertama kali apa itu? Jadi ya? Iya. Nah, laku kan? Ternyata apa? Sekarang laris kan? Jadi kepercayaan itu hilang kan? Wah, rumah saya masuk pak, masuk gang banyak deh usahawan yang rumahnya dilesep tetapi karena riasannya bagus, ya laris. Sekarang apa? Yang main di sini, yang main itu di media sosialnya, tidak di jalannya. Kalau dulu jalan harus pasang papan biar dikenal kan gitu. Sekarang enggak. Sekarang papan itu ada di sini, di media sosial. Google Map datang. Jadi sekarang jangan tergantung sama tempat di pinggir jalan. Enggak. Sekarang usaha gitu. Bahkan saya pernah datang ke sebuah anak-anak muda lulusan SMA yang menjadi apa ya, TikToker live gitu. Itu rumahnya di jalan jelek gitu ya. Jualannya apa? Jualannya pakaian gitu. Kalau omsetnya satu hari berapa? 15 juta. Satu hari jualan itu sampai 10 sampai 15 juta. Hasilnya berapa itu kalau jadi TikToker? Karena kan omsetnya live ya. Itu hasilnya gede. Lulusan SMA. Jadi jangan takut, wah saya yang lulusan SMA saja, jangan takut. Uang masih berubah, tapi harus update apa yang akan hilang pekerjaan di masa yang akan datang dan peluang usaha apa yang akan dibuka di masa depan. Itu harus update. Iya. Kemudian yang ini saya terakhir ini, apa yang perlu diperhatikan jadi seorang pengusaha? Yang pertama adalah penampilan diri secara baik dalam maupun luar. Sekalian, nih, orang Jawa sering menyebut ajining rogo ing busono, ajining diri ing latih. Artinya apa? Ajining rogo itu kita akan dihadai orang kalau kita pakaiannya itu rapi. Maka jadi seorang pengusaha berkete, bajunya pakai jas, ya gitu ya, rapi, pakai itu seorang pengusaha. Kenapa? Karena dia dipercaya orang. Jadi perias juga begitu. Jadi ketika rias, nanti jangan pakai kaos asal-asalan. Kaos oblong, ya kan? Kalau perlu pakai seragam, pakai brandingnya apa begitu. Saya rumah mantan apa gitu. Itu harus menunjukkan profesionalisme. Ini ajining rogo yang busono. Lembaga kita akan dihargai karena busana kita. Tapi kalau kita lihat di pengantin pakainya asal-asalan nganggo daster gitu, kira-kira orang percaya enggak itu ya? Kalau perias di Tegal itu disebut dengan dukun manten. Makanya saya orang yang pertama kali nggak setuju kalau rias itu dukun manten. Dukun itu konotasinya jelek. Perias itu kalau di Solo Jogja itu punya kasta tinggi. Kastanya tinggi perias itu. Oh itu perias toh? Di Solo Jogja itu kalau perias juga hebat. Mesti orangnya kaya, mesti orangnya cantik, penampilannya mesti stylish. Gak ada perias pakainya daster, gak ada. Ini stylish dan pakainya mesti mobil. Makanya punya kasta tinggi. Kalau di sini kok disebut dukun gitu. Iya enggak? Itu kan namanya dukun. Ini yang dihapus. Jangan mau kalau dukun manten. Saya ini perias tuh. Gitu. Bukan dukun manten. Jangan mau. Kalau dukun itu kan seni kalau dulu ini aja, dukun manten itu pakai model-model begitu. Ya kan? Sekarang enggak. Dukunnya apa? Ya riasan pendidikan itu cantik enggak, bisa mengamini tidak, puas enggak pelanggan itu yang kalau riasannya bagus,
kemudian manglingi gitu, orang akan bisa coba itu dukun. Bukan karena uang dulu kemudian berubah jadi berubah. Yang jelas dia kalau kualitas kamu bagus ya itulah dukunan. Berikutnya pelayanan sebelum dan pada harinya. Tolong deh. Ini sering kejadian. Kita ada order nih. Besok, Mbak, besok tolong ya dirias jam 4 sudah sampai di rumah karena akan nikahnya jam 7 pagi. Ternyata jam 6 penjenengan baru datang. Riasnya 1,5 jam, waktunya cukup nggak? Kira-kira pelanggan ngomel-ngomel nggak? Pasti ngomel. Kalau setiap kali ngomel tidak puas, jangan tanya. Pasti suatu saat Anda tidak akan dibalik. Bahkan akan cerita sama orang, jangan pakai itu ya. Itu nggak konsisten. Kok saya undang jam 4, kok datangnya jam 6? Sampai sana. Tapi kalau Anda, misalnya Mbak bisa jam 4 ya, setengah 4 sudah standby, kemudian riasannya bagus, itu loh Mbak, Devi misalnya, riasannya bagus dan konsisten, jam 4 jam 4. Orang akan cerita, oh itu loh Mbak, pakai itu saja, murah kok, riasannya juga bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi pelayanan pelanggan itu yang penting, pelanggan sekali kecewa, pelanggan tidak akan manggil Anda, bahkan pelanggan akan cerita sama orang lain, jangan dipanggil. Kalau orang Jawa sering menyebut sak dawa-dawane gurung, isih dawa lurung, sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung. Tahu ya? Lurung. Lurung itu jalan. Sepanjang jalan pasti buntu. Ya enggak? Ada jalan yang tidak buntu. Coba saya tunjukkan jalan mana yang tidak buntu. Ada? Trans Jawa buntu enggak? Trans Jawa dari Surabaya sampai Merak buntu enggak? Buntu ya, itulah lurung itu jalan. Tapi kalau gurung itu ini omongan, itu tidak akan putus, tidak akan ada buntunya. Kenapa? Makanya dia sosial. Saya itu loh, suaminya ganteng, sampai sana lagi, sampai sana. Maka WA itu sampai di Amerika nggak putus. Itulah satu nih gurung, setahu. Makanya kalau Anda nanti hiasan Anda bagus, kualitasnya bagus, harganya bisa bersaing, akan diceritakan orang. Tapi sekali orang kecewa, tidak puas, ya itu sudah finish. Ingat ya, ini pesan saya ya. Kuncinya kalian adalah penjual jasa. Jangan sekali-kali kecewakan pelanggan. Pelanggan jangan sampai kecewa. Kalau sekali kecewa, tidak akan kembali lagi. Tapi kalau pelanggan itu puas, pasti akan datang dan mengajak orang lain. Datang satu, tambah satu, banyak. Seperti Bu Eti juga begitu. Karena pelanggannya banyak, bagus, ya pasti akan cerita sana aja, sekarang aja, kan begitu. Tapi kalau misalnya biasanya Bu Eti jelek dan mahal, kemudian dia menjadi pelanggan kecewa, pasti ya, jangan di situ. Gradian itu Pak saya mengadakan, tapi bayar deh, bayar. Ya, kadang-kadang 750 kalau luar kota bahkan sampai sampai 2 juta. Khotijah tahu Khotijah? Khotijah Zahra itu orang Jawa Barat sana. Usianya baru 17 tahun, jadi perias. Usia 22 sudah menjadi instruktur tingkat nasional. Sekali mendaftar ikut seminarnya beliau itu sekali pendaftaran 2,5 juta. Padahal satu peserta satu kali angkatan itu bisa 50 bisa 100. Kalau 100 kali 2,5 berapa? Sudah 250 juta. Itu satu kali pertemuan. Itu Khotijah Zahra berangkat dari usia 17 tahun. Nanti dicari aja perias Khotijah Zahra. Itu anak-anak seperti masih muda Pak.
bahkan dari 17 tahun. Saya pernah ngikuti. Kenapa saya ikuti dia? Ada sebuah kegiatan di Jakarta, saya diundang di sana. Saya sama. Nah, Ini anaknya muda di kemarin buka nikah. Oh, boleh. Harga bikin alis aja 700. tuh, alis saja 750. Kalau satu orang 750 bikin alis, pesertanya 100 sudah dapat berapa? Ini kemarin alis di kamarnya kan tak Tuh ya, dek, uang saya apa? Sudah bukan itu. Baik, yang terakhir, jangan sampai perhitungan biaya pembuka yang tidak disepakati. Itu dulu ya. makan sama ini ya. Mas, 12 saya baru teh kopi. Itu baru program IR. Tiga minggu ini tak mas. Telah Anda adalah seorang profesional. Menjadi seorang perias yang profesional. Perias yang profesional itu yang bagaimana? Perias profesional adalah perias yang bisa memuaskan pelanggan. Untuk bisa memuaskan pelanggan, Anda harus kompeten. Anda kompeten itu ada pinter, riasnya ya apik, halus, manglingi gitu. Untuk bisa rias yang pinter, kompeten, Anda harus banyak berlatih. Berlatih terus. Jadi ini adalah keterampilan, bukan keahlian. Kalau Anda ingin terakhir, ya harus latihan terus. Jangan sampai proses. Kalau ada yang mau dirias, ambil. Ada yang mau rias, ambil. Latihan. Yang berikutnya adalah harus mau mengasah skill terus. Ilmu ini terus berkembang. Sekarang ada yang disebut organisasi namanya MUA. Tahu MUA? MUA tahu ya? Apa? Make up of Artist. Make up of Artist. Jadi riasan untuk artis. Ini ikuti perkembangannya. Bagaimana? Jangan sampai terputus. Jadi memang harus diasah terus. Caranya bagaimana? Ikuti workshop, ikuti seminar. Kalau ada pertemuan-pertemuan sendiri, ikuti terus. Harus skillnya harus diasah. Namanya upskill. Berikutnya mempunyai sikap, penampilan untuk berusaha betul-betul matang. Saya menampilkan tidak seperti anak-anak. Kemudian bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Kalau sudah dipercaya pelanggan mempercayai Mbak E semua, ya harus tanggung jawab. Manajemen waktunya harus pintar, ya. Mengelola waktunya pintar. Harga harus konsisten. Jangan sampai hari ini ditetapkan harga misalnya 5 juta, besok menjadi 6 juta. Meskipun ada rugi, ya sudah itu menjadi resiko. Karena salah apa? Salah memanage, salah merencanakan. Besok dievaluasikan. Kemudian tetap merasa diri kita masih masa kurang. Kalau adik-adik terus merasa puas, wah sudah hebat, saya sudah merasa hebat nih, nggak cukup, nggak perlu belajar lagi, nggak perlu kursus lagi, nggak perlu memperdalam lagi. Justru Anda ketinggalan. Tapi kalau Anda merasa tidak puas, emang kurang ya, bidang alisnya kurang, kemudian asupan ini kurang, ini kurang. Jadi perasaan kita merasa belum pinter, merasa kurang terus, pasti Anda akan jadi kurang. Dan yang terakhir, puasan pelanggan itu adalah nomor satu. Sehingga muncullah moto, kalau ada pelanggan, kalau Anda tidak puas, ya, kalau Anda tidak puas, ceritakan kepada pelanggan. Jadi misalnya ada pelanggan nih, ternyata Mbak kemarin kok jadi begini, tolong ini jangan ceritakan sama orang lain, biar ke depan saya belajar.
Tapi kalau Anda puas, ceritakan kepada orang lain. Oh iya itu bagus loh, murah, harganya cantik, riasannya bagus, ini. Dan pasti akan kita lihat. Itulah rezekinya berangkat dari situ. Itu saja jadi sekalian. Moga-moga pertemuan ini bermanfaat. Sekali lagi saya berharap dari 21 ini nanti, dari 21 ini minimal 50% harus betul-betul menjadi seorang perias yang profesional. Syukur-syukur menjadi 100%. 100% jadi perias yang profesional. Mengikuti kode jangan, mengikuti kode, mengikuti UN. Siap? Ini, saya yakin siapa yang tidak pengen punya mobil? Siapa yang tidak pengen punya rumah hebat? Jadilah pengusaha. Kalau jadi karyawan, ya seperti Pak Terus ini, ya kesini, karena gajinya nggak mudah-mudah. Ya kan? Ya, gitu ya, ya. Jadilah pengusaha. Kalau pengen jadi orang hebat, jadilah. Jangan jadi karyawan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak kita, Bapak Sisiko yang telah memberikan semangat kewirausahaan kepada anak didik dari LKP Kota Tegal. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Pak Kabir bisa dilaksanakan oleh mbak-mbak hebat ini dan akan menjadi sukses insya Allah. Kemudian kelak tidak lama lagi ketika kalian sudah keluar dari sini langsung berkarya, terus cepat-cepat langsung dipeksoskan semua. Sebelum di pick up sama setelah di pick up ditonjolkan terus di IG. Makanya saya nanti minta kumpulkan akun kalian semua, nama Facebooknya, nama IG-nya, nama TikToknya, karena nanti di situ akan tak dari LKP seperti ini loh, anak-anakku yang sudah lagi belajar sampai nanti sukses. Saya hanya lihat akun kalian aja untuk laporan, dan kita tutup dengan bersama dulu. Alhamdulillah,